Halo YouTuber, jumpa lagi sama saya. Hari ini kita mau nge-review sebuah dashcam dari Xiaomi. Ini nama resminya Yi Ultra Dashcam. Dashcam Ultra dari Xiaomi. Harga di pasaran sekitar 1 jutaan, 1,2. Itu di toko ijo ya, di toko online. Mungkin di daerah kalian harganya beda-beda. Terus di sini di boxnya ada sedikit spesifikasinya. Yang jelas dia bisa 2,7K untuk resolusinya. Cukup oke. Untuk spek lebih jelasnya kalian lihat aja di webnya atau bisa lihat di internet. Oke, langsung aja kita unboxing benda ini. Yang pertama jelas di sini ada langsung terpampang kameranya dan ternyata dia besar sekali. Oke, selain kamera di boxnya ada apa lagi ya? Kita cek langsung. Bentar. Ini apa isinya? Kita buka yang gede dulu. Oke, yang pertama, oh ini ada kartu garansi juga kalau kalian beli. Terus untuk box gedenya isinya adalah, oke, yang pertama di sini ada buku manual dengan berbagai bahasa. Kalian bisa baca-baca kalau pengen lebih jelas isinya kayak apa. Terus di sini ada kabel yang super panjang 3,5 meter. Jadi cukuplah untuk keliling di interior mobil. Terus kita dapat micro SD 16 GB, ini bisa ngerekam sekitar 50-an menit sampai sejaman lah. Terus di sini ada apa ini? Ucapan terima kasih sama keterangan garansi lah gitu. Oh ya, di dalam tadi juga ada pencongkel untuk congkel interior ya agar kabelnya bisa sembunyi. Oke, untuk box satunya isinya adalah ini adalah soket lighter buat nancep di mobil, di soket soket mobil. Keluarnya USB, ada dua lubang. Ya satu masih bisa buat ngecas handphone lah. Terus isinya yang lain ada suction cap, kayak gini suction cap ya. Jadi buat nempel di kaca, bentuknya yang suction, jadi bisa dilepas pasang. Kalau kalian mobilnya gonta-ganti, jadi ini bisa dilepas pasang. Ada ini pengaturannya agar dia bisa angguk-angguk sama ya bisa angguk-angguk gini. Cukup keras nih karena masih baru. Sama kalau dikendorin bisa buat geleng-geleng, buat ngepas-ngepasin aja lah. Terus satunya lagi ada yang buat nempel di kaca, tapi bentuknya pakai double tape 3M gini. Buat kalian eh, yang nggak pindah-pindah kamera gitulah. Dan ini lebih kuat biasanya. Oke, untuk tes nyalanya bentar lagi ya. Akan kita tes nyala dan kita lihat isinya kayak apa. Ditunggu aja. Oke. Oke, YouTuber, sekarang barangnya udah ada di tangan saya. Bentuknya kayak gini nih. Impresi pertama saya melihat benda ini ternyata gede banget. Padahal lensanya kecil, tapi ininya frame bulatnya gede dan bodinya juga gede. Jadi buat kalian yang suka nyembunyiin dashcam gitu kayaknya nggak terlalu suka benda ini deh karena ini gede banget gitu. Layarnya juga gede. Tapi sih layarnya ini resolusinya rendah. Eh Kalau fisik yang lain apa ya? Di sini ada tripod mount. Bisa kelihatan nggak? Ya, tripod mount. Ini cukup oke ya. Jadi bisa dipasang lebih fleksibel. Banyak banyak suction cup kayak gini nih yang kepalanya mounting tripod. Jadi kalau ini rusak, gantinya banyak sih. Gitu. Terus eh di sini ada kisi-kisi ventilasi ya kayaknya nih biar nggak terlalu panas karena emang dashcam ini nyala terus jadi panas. Di samping sini kita ada colokan USB dan lubang untuk micro SD. Karena dia USB berarti apa namanya? Kalian nggak bisa colok aki langsung ya, nggak bisa bypass ke aki. So ini emang nggak ada parking modenya. Jadi kalau emang mesin mati dia sama sekali nggak bisa digunakan gitu. Terus ini layar belakangnya kayak gini nih, nggak bisa dinyalain ya kalau kalau nggak nancep sama power. Sekarang kita nyalain aja, tancepin powernya. Oke, format data, oke deh. Oke, ini dia. Kalau kondisi nyala, begitu nyala dia langsung recording. Bisa dilihat di sini lampunya kelap-kelip record dan jamnya akurat nggak ini? Nggak akurat ternyata jamnya. Oke, di bawah ada 4 tombol yang
Pertama itu tombol recording. Pada dasarnya sih dia udah otomatis nge-record sih, otomatis ngerekam. Tapi kalau dipencet dia akan mengeluarkan emergency recording kayak gini, di mana emergency recording itu nggak bakal bisa kehapus looping ya. eh Bisanya ngapus emergency recording dengan cara di format memorinya gitu. Terus ya itulah. Jadi kalau ada apa-apa, kita bisa pencet pencet emergency recording dan nggak bakal kehapus secara looping ya gitu. Jadi kan ini videonya kan ngeloop. Jadi kalau misalnya memory card kalian 16 giga udah penuh, nanti dia akan ngehapus file pertama pelan-pelan. Jadi ini filenya itu per 1 menit rekamannya. Setiap 1 menit dia akan bikin file baru. Nanti kalau udah penuh, file yang pertama dahulu akan dihapus secara otomatis. Kecuali kalau kalian pencet emergency recording, yang file tadi nggak akan kehapus gitu. Terus ini tombol untuk nge-pause nge-pause recordingnya. Ya gitu deh. Ini untuk yang ketiga ini tombolnya buat ngecek apa ya, ya isinya lah, datanya kayak apa aja. Ini bukan touchscreen ya. Jadi tombolnya fisik 4 biji ini. Yang terakhir ini tombol setting. Bisa dilihat ya. Isi settingnya kita bisa lihat ada resolusi, ada audio on atau off, jadi mikrofonnya on atau off. G sensor ini kalau misalnya terjadi asiden atau tubrukan gitu, dia otomatis ngeluarin emergency recording gitu, udah otomatis. Tapi ini nggak bisa di offin ya, jadi kalau kalian keceglong, jadi membentur lubang di jalan pun dia otomatis ngebentuk file emergency. Terus ini LCD timeout-nya 5 menit, brightness untuk monitor ini, terus ini WiFi on off, format SD card, factory reset, set resolusinya ini yang paling gede tapi 30 fps, yang paling kecilnya 720 30 fps, terus 1080 1080 60 fps, dan yang lebih gede gitu deh. Ya, seperti itulah tampilannya di sini. Oke, kita ke softwarenya. Bentar. Oke, YDescam juga punya software seperti ini nih, yang bisa buat kita ngecek hasilnya tanpa perlu ngelepas memorinya terus dibaca via via card reader gitu. Ya seperti biasa lah, kalau mau ngeceknya ya nunggu connecting dulu seperti ini. Kalau udah connect ntar kelihatan kamera ini sedang merekam apa. Nah seperti ini nih. Untuk softwarenya sendiri menurut saya ya so-so lah, lebih, tapi daripada nggak ada sama sekali, ini softwarenya sangat membantu. Menu-menunya juga standar, dan kalau ngecek hasilnya pun ya sebenarnya sih bisa, dan langsung di copy via HP juga bisa. No, hasilnya kayak gitu. Tapi kalau kalian lihat di sini kayaknya nggak bagus ya, ini bisa disimpan langsung via HP. Gitu deh. Nanti kita langsung aja lihat ke sampel videonya aja langsung di akhir video ini. Oke, ditunggu ya. Well, ini dia hasil rekaman si Yi-Dash Ultra ini. Kalau di siang hari ya warnanya natural banget, ini tidak lebay, jadi tidak clarity-nya tidak terlalu tinggi. Jadi ini warna netral. Di sini kita lihat emang agak mendung. Kalau warna oke, ketajaman gambar oke, dan kita tes untuk suara mikrofonnya dulu aja ini. Ini dia suara mikrofon langsung dari Yi-Dash Ultra. Oke, ini dia sampel suara dari mikrofon yang diterima oleh Yi Ultra Dashcam. Kayak gini suaranya, aku juga nggak tahu ntar hasilnya kayak apa. Saya ngesin, saya ngelakson, apakah denger atau enggak. Tapi kemarin udah tak coba dikit, lumayan sih, lumayan sensitif maksudnya. Jadi suara kecil, ngobrol kecil aja nyala, dan mikrofonnya menerima cukup jelas,
nggak bagus banget kayak mikrofon studio ya, tapi udah menurut saya udah ya segitulah kemampuannya. Emang mikrofon harusnya segitu udah cukup jelas. Jadi kalau mungkin maybe ada kecelakaan bisa kedengeran, jadi atau ada apa-apa bisa kedengeran dari sini. Oke, dan sekarang ini tes di malam hari kita lihat emang agak noise, tapi kalau kendaraan dengan jarak ya 5 meter di depan saya rasa masih sangat jelas, nomor platnya sangat kelihatan dengan bagus. Ini kebetulan kaca mobil memang sangat buram ya. Jadi kalau kalau mungkin kaca mobil kalian lebih lebih jernih akan lebih bagus lagi. Dan malam menurut saya oke, masih sangat layak pakai, masih bisa dilihat dan jelas gitu. Jadi menurut saya untuk Udascam ini eh oke lah, pembelian yang valuable gitu. Oke, segitu dulu review dari saya. Semoga membantu. Kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya untuk nonton video saya selanjutnya. Oke, gitu dulu. Dadah. Assalamualaikum.